Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan kelas A, program studi pendidikan bahasa Universitas Negeri Makassar. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Subhan, Rahmasari Usman, dan juga Nur Fajriani akan memaparkan tentang organisasi dan manajemen usaha. Penasaran seperti apa? Yuk simak dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmasari Usman. Kalian bisa memanggil saya Rahma. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi dan manajemen usaha. Pertama, pengertian organisasi. Organisasi merupakan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem. Organisasi juga merupakan wadah bagi sekelompok individu untuk berinteraksi dengan wewenang tertentu. Menurut Bundan Katz, organisasi adalah suatu proses bersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, definisi organisasi mencakup 3 elemen pokok, yaitu 1. Interaksi manusia, 2. Kegiatan yang mengarah kepada tujuan, dan 3. Struktur organisasi itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, pengertian manajemen usaha. Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Manajemen usaha tidak hanya diterapkan untuk bisnis saja. Semua lini bisnis dari usaha kecil sekalipun sebaiknya menerapkan manajemen usaha. Pada perusahaan-perusahaan besar, manajemen usaha biasanya dikelola oleh profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ada beberapa definisi manajemen menurut beberapa ahli, salah satunya menurut James Afstoner. Apakah yang dikatakan oleh James Afstoner? Nah, ternyata James Afstoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriani dan kali ini saya akan memaparkan tentang tujuan organisasi usaha. Secara umum, tujuan organisasi adalah keadaan atau tujuan yang ingin dicapai organisasi di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, orang atau pelaku di dalam organisasi diharapkan mampu untuk mendesain dan juga mengatur organisasi dengan matang agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa tipe atau tujuan organisasi usaha, diantaranya tujuan kemasyarakatan yang berkaitan dengan organisasi secara luas dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ada tujuan pengeluaran, ada tujuan produk, ada tujuan sistem, dan tujuan turunan, di mana tujuan organisasi untuk menempatkan kekuasaannya agar mencapai tujuan-tujuan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi dan pengembangannya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan karakteristik organisasi? Jadi karakteristik organisasi adalah perilaku dan tingkah laku suatu badan atau institusi terhadap kondisi yang ada di luar institusi itu maupun di dalam institusi itu sendiri. Artinya dalam dunia bisnisnya selalu fokus kepada pelanggan yang bukan hanya dari luar perusahaan itu, tetapi juga orang-orang yang ada dalam perusahaan itu sendiri sebagai aset perusahaan itu. Kemudian secara umum, karakteristik pengembangan organisasi itu terbagi atas 8 bagian. Yang pertama ada yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan. Kemudian yang kedua, diterapkan pada semua subsistem manusia baik individu, kelompok, dan organisasi. Kemudian yang ketiga,
menerima intervensi baik dari luar maupun dalam organisasi yang mempunyai kedudukan di luar mekanisme organisasi. Kemudian yang keempat ada kolaborasi. Yang kelima, teori sebagai alat analis. Kemudian yang keenam, mengutamakan potensi manusia. Kemudian yang ketujuh, interaksi dan interferensi. Kemudian yang kedelapan, pendekatan ilmiah. Kemudian jadi itulah tadi materi tentang karakteristik organisasi dan pengembangannya. Kemudian apakah manfaat pengembangan organisasi? Jadi secara umum manfaat pengembangan organisasi adalah yang pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar pimpinan dan staf anggota organisasi. Kemudian yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Kemudian yang ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menciptakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Kemudian manfaat pengembangan organisasi bagi perusahaan yaitu yang pertama ada perbaikan yang berkelanjutan. Jadi perusahaan bisa dengan organisasi bisa melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian meningkatkan komunikasi internal perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengembangan karyawan. Kemudian yang keempat, peningkatan produk dan layanan. Yang kelima, peningkatan laba. Ya. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.